teman-teman yang udah gabung. Tandanya teman-teman berarti ingin mengenal lebih gitu ya untuk proses pembuatan novel, terutama dalam hal struktur, apalagi ketika kita misalkan kurang bisa melanjutkan tulisan. Kadang-kadang kita kayak stuck gitu. Nah, di sini mungkin akan aku bahas gitu beberapa hal yang biasanya menjadi penghalang untuk kita bisa menyelesaikan sebuah tulisan. Langsung aja aku mau share screen ya. Oh iya, teman-teman bisa apa ya, bawa catatan atau apa, barangkali nanti akan ada beberapa hal yang nggak aku tulis di slide-nya, tapi nanti dibutuhkan. Nah, boleh banget dicatat gitu ya. Menghalau kebuntuan saat menulis cerita fiksi. Oke. Pertama-tama aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa aku itu bukan siapa-siapa. Jadi sama kayak teman-teman lagi proses belajar, di mana aku dari 2014 belajar nulis sampai sekarang masih berusaha juga untuk menerbitkan tulisan dan segala macam gitu. Nah, bedanya mungkin di sini aku mungkin ya udah lebih dulu belajar gitu. Kemudian aku juga bikin konten di Instagram sehingga teman-teman bisa lihat aku. Kemudian aku juga kebetulan freelancer sebagai seorang penulis juga. Jadi aku merasa bahwa banyak hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman gitu. Kayak gitu. Ini novel yang sudah terbit. Ada Remaja Islami Masa Kini, ada Gado-Gado in Life, ada Tira, Jerit Arwah. Dan novel-novel ini sudah pasti, ini novel 2016 yang baru pertama kali nulis, di mana aku pasti tulisannya masih acak-acakan gitu, masih nggak seru, banyak hal pokoknya. Tapi aku bangga dengan ini semua. Nah, teman-teman juga pasti bakalan mengalami ini gitu, di mana naskah pertama itu akan ada masanya kayak banyak hal yang mungkin tidak sesuai harapan juga. Nah, kemudian ini novel-novel yang aku update di Wattpad ya. Ada 5 novel dan sampai saat ini aku belum menerbitkan buku lagi. Semoga tahun depan ada kesempatan gitu. Oke, ini pembahasan kita hari ini sebenarnya ya, writer's block. Karena banyak orang yang mengalami masalah ini. Rata-rata, Kak, gimana sih aku udah nulis di tengah jalan sampai setengahnya gitu, tapi ternyata nggak bisa melanjutkan tulisan tersebut. Nah, hal itu bisa jadi masalah gitu. Masalah yang aduh tadinya pengen selesai nih naskah, tapi kok malah nggak jadi selesai gitu. Ada juga penulis yang bahkan dari awal pun masih bingung mau nulisin apa, mau mulai dari mana gitu. Nah, ini bisa disebut writer's block atau kebuntuan kreatif gitu. Jadi ketika kita menulis, kadangkala kreativitas itu bisa buntu, bisa berhenti gitu, bisa kayak hilang gitu lah. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi writer's block. Mungkin bukan mengatasi ya, lebih ke mengurangi. Sebab yang aku rasa dari mulai aku nulis tahun 2014 itu sampai sekarang writer's block selalu ada. Tapi kita bisa minimalisir gitu loh. Nah, di sini aku bakalan bahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir writer's block ini. Kayak gitu. Penyebab writer's block. Oke, bentar. Penyebab writer's block. Yang pertama hubungannya dengan penulis. Biasanya writer's block ini kalau dengan penulis hubungannya sama kelelahan, sama males, burnout, dan lain-lain. Nah, di sini aku nggak akan kasih tips yang gimana-gimana, karena bagaimanapun untuk masalah ini biasanya penulis sendiri tahu gitu gimana cara ngatasinnya. Aku misalkan kalau lagi kelelahan ya berarti istirahat gitu, tidur gitu ya. Dalam artian tiap penulis kayak punya cara masing-masing untuk mengatasi ini. Nah, di sini aku bakalan lebih fokus ke hubungannya dengan naskah. Jadi barangkali penyebab dari mandek atau writer's block yang teman-teman alami itu akibatnya memang karena naskah. Si naskah ini yang harus kita benar-benar perhatikan gitu loh. Salah satunya adalah konsep cerita. Nah, banyak orang yang nulis cerita itu langsung gitu, kayak sekali duduk, gue punya ide ini nih, tapi ya udah gitu, sengalirnya aja. Apakah boleh nulis seperti itu? Boleh gitu. Tiap orang punya cara masing-masing untuk menulis. Tapi rata-rata ketika kita menulis seperti itu mungkin jalannya akan lebih lama gitu. Kita harus muter-muter dulu, harus kemana-kemana dulu. Ada yang selesai ada, tapi mungkin waktunya lama. Dan banyak pula yang stuck gitu di tengah jalan karena kita kayak ya udah ngalir aja. Ketika misalkan
suatu hari ide itu udah nggak ada, akhirnya susah gitu loh. Kayak gitu. Nah, di sini aku ingin membahas bahwa mengonsep cerita itu sesuatu hal yang sangat penting, teman-teman. Ketika kita masa-masa SMP, SMA, ada pelajaran bahasa Indonesia, pasti kita diajarkan bikin kerangka karangan. Itu kerangka karangan itu terasa ribet gitu. Tapi hal yang ribet itu justru bisa membantu kita dalam menulis, sehingga kita bisa punya pegangan gitu. Kerangka itu kayak semacam peta, di mana ketika kita punya konsep yang matang, punya peta, punya kerangka, nah itu kita setidaknya sudah meminimalisir mandak, karena rata-rata mandak itu diakibatkan juga oleh bingung mau kemana gitu, karena nggak punya jalan tadi. Nah, ketika ada konsep, kita justru akhirnya punya jalan gitu. Itu yang harus digarisbawahi. By the way, ini slide-nya kelihatan kan di sana kan? Kelihatan, Kak. Oh ya, siap. Takutnya enggak. Oke, kita lanjut kalau kayak gitu. Nah, apa aja yang harus dilakukan dalam mengonsep cerita? Yang pertama, menyiapkan unsur-unsur cerita. Nanti akan aku bahas unsur-unsur itu apa aja. Yang kedua, menyiapkan struktur cerita fiksi, dalam hal ini novel, of course. Kemudian yang ketiga, membuat sinopsis dari struktur yang telah kita buat. Yang keempat, membuat outline per bab atau kerangka per bab. Oke. Nah, di sini aku sengaja membawa konsep dari novel aku yang metafor gaya. Kenapa aku bawa konsep novel aku sendiri? Ya karena kalau novel orang lain aku nggak bisa tahu gitu gimana proses kreatif mereka. Nah, di sini aku bakalan coba bagaimana cara aku membuat novel ini gitu dari awal sampai akhir. Sampai sekarang sudah tamat juga di Wattpad. Mungkin akan ada spoiler ya buat teman-teman, nggak masalah gitu. Yang penting di sini aku pengen menyampaikan bahwa ini nih konsep yang aku buat itu kayak gini. Aku rasa, oke, kita kembali dulu ke yang pertama. Tadi kan ada 4 hal ya. Yang pertama, unsur-unsur novel. Dalam mengonsep cerita yang harus kita siapkan itu adalah unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel itu dari SMP juga udah dibahas kali ya. Udah sering banget unsur-unsur fiksi, unsur-unsur cerpen, unsur-unsur novel. Ada beberapa hal. Yang pertama ada tema. Kita setidaknya harus sudah punya topik atau garis besar gitu ya. Kayak cerita kita itu tentang apa sih? Nah, kebetulan untuk novel aku itu tentang kebebasan. Jadi teman-teman harus sudah memikirkan tentang apa sih? Apakah tentang persahabatan, apakah tentang ini, tentang itu. Nah, itu yang disebut tema gitu. Jadi harus sudah ada gambarannya. Kayak gitu. Nah, dari tema sendiri, biasanya aku langsung mengalihkannya ke premis. Premis itu ide pokok atau ide dasar yang lebih spesifik gitu. Kalau tema itu kan masih luas gitu ya, kayak kebebasan. Ini dalam hal apa? Banyak tuh kebebasan itu. Nah, di sini kita bikin premis. Premis itu biasanya lebih spesifik gitu. Aku kenal premis ini dari konsep pembuatan skrip film dari guru-guru aku gitu ya. Karena aku rasa premis ini cocok juga untuk pembuatan novel gitu. Kita harus menyiapkan ini supaya kita punya gambaran umum tentang naskah kita gitu. Nah, premis itu kan ide cerita. Kita bisa membuat ide cerita ini dalam satu kalimat atau lebih lah ya, yang penting jelas. Nah, untuk premis sendiri kita harus apa ya? Premis itu terdiri dari 3 unsur atau 3 hal yang harus ada di dalam premis. Yang pertama, tokoh utamanya siapa atau who. Yang kedua, apa yang dia inginkan atau apa tujuan dia atau what. Yang ketiga ada but, apa yang menghalangi dia. Nah, di sini kita tahu ya, contohnya di sini premis untuk metafor gaya. Seorang perempuan bernama Meta, nah ini kan karakter utamanya ya, yang memilih kabur dari rumah demi terbebas dari kekangan bapaknya. Nah, ini yang disebut tujuan tadi, atau what gitu, apa yang diinginkan sama si Meta ini. Nah, kemudian ada halangannya nih. Dia sebenarnya bisa pindah ke kota lain, ke Bandung dalam hal ini, tapi ketika di Bandung ada berbagai rintangan. Yaitu di sini contohnya permasalahan dari mulai persahabatan, keluarga, asmara, bahkan prinsip. Sebenarnya ini premis aku itu panjang ya, karena aku pengen ngejelasin juga. Tapi sebenarnya buat teman-teman kalau mau bikin 1 kalimat pun nggak masalah. Ini kalau punya aku 2 kalimat gitu lah. Dan lebih spesifik, lebih jelas. Kalau punya aku premisnya itu belum terlalu spesifik karena di sini aku menyebutkan garis besarnya aja kayak mulai dari persahabatan, keluarga, asmara, bahkan prinsip. Nah, kalau kamu misalkan
mau langsung to the point, kayak tokohnya si ini, tujuannya si ini, tapi dia mengalami hambatan ini gitu. Lebih spesifik ke hal itunya nggak masalah gitu. Yang penting kamu ngerti bahwa cerita kamu secara garis besar itu premisnya ini gitu. Jadi ketika ada yang nanya cerita kamu tentang apa sih, kamu bisa menjelaskan secara singkat. Gitu. Itu premis ya. Kemudian setelah tema, kita dari tema larinya ke premis, kemudian tokoh dan penokohan. Udah nggak asing banget ketika kita bikin novel, udah pasti kita harus menyiapkan tokoh. Tapi ada banyak hal yang jarang diketahui ketika bikin tokoh. Salah satunya mengenai tokoh yang harus manusiawi. Pada zaman dulu mungkin kita sering lihat bahwa tokoh antagonis itu harus jahat, tokoh protagonis itu harus baik. Nah, dalam hal ini sebenarnya keduanya di penulisan novel di zaman sekarang itu kita justru bisa berekspresi lebih luas. Dalam artian protagonis itu nggak selalu baik, antagonis itu nggak selalu jahat gitu. Nah, hal inilah yang disebut dengan tokoh yang manusiawi. Dalam artian ketika kita menyiapkan tokoh, si tokoh protagonis pun bisa punya kekurangan, protagonis pun bisa punya sisi egois gitu, kayak gitu. Begitupun dengan antagonis, ketika si antagonis ini dihadirkan, nggak selalu jahat, nggak selalu bengis gitu. Mungkin dia punya ketulusan hati segala macam. Itu yang aku maksud bahwa tokoh itu harus manusiawi. Nah, dalam pembuatan tokoh kita harus memperhatikan 3 hal. Pertama itu fisik. Udah pasti orang-orang kalau baca pasti ingin membayangkan fisiknya juga. Nah, kita harus menyiapkan secara detail gitu ya. Fisiknya kayak gimana? Bla 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 bla. Misalkan kayak matanya, bentuk matanya, jenis jenis rambutnya, itu kalau ada dimasukkan aja. Bahkan kalau bisa, kalau kamu punya visual sendiri, gue mau tokoh cowok gue itu misalkan pengen seperti si ini gitu. Meskipun kita nggak tunjukin visualnya ke umum, tapi kita at least punya kayak semacam gambaran umum gitu. Oh, tokoh gue itu mirip sama si aktor ini misalkan. Nah, itu bisa juga supaya lebih jelas gitu. Fisik itu bisa bikin orang terpana, yes. Nah, kemudian yang kedua ada juga secara psikologi gitu atau secara intern. Kalau fisik kan lebih ke luaran ya, kayak bentuk wajahnya kayak gimana, badannya seperti apa, itu fisik. Nah, ada juga yang psikis gitu, lebih ke dalam gitulah. Psikologi ya disebutnya. Nah, itu kayak sifatnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, atau misalkan punya kekurangan kayak punya ketakutan, punya keresahan, punya masalah mental atau apapun itu bisa dimasukkan juga. Nah, ini yang bisa membuat orang terpikat atau terikat dengan si tokoh karena dia mengenali juga dalamannya gitu. Dalam artian biasanya kita kan lihat dari luar, ternyata di dalam hatinya itu ada berbagai gejolak misalkan. Nah, ini penting banget. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga secara sosial. Tadi fisik, kemudian psikis atau aku nyebutnya psikologi ya. Psikologi, kemudian yang ketiga sosiologi gitu ya, sosial gitu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan si tokoh ini kerjaannya apa, kebiasaannya apa. Jadi secara di lingkungan ini dikenal sebagai apa, apakah dia disegani, apakah enggak, itu juga penting untuk cerita. Jadi kita menyiapkan si tokoh ini, tokoh ini dia itu secara fisik bla 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 bla, secara internalnya punya keresahan ini, punya ketakutan ini, dia itu baik, dia itu misalkan dingin segala macam. Nah, itu dijelasin. Kemudian secara sosial pun dia kerja sebagai ini atau dia pelajar atau dia apa, nah itu dijelaskan. Kayak gitu. Kak, gimana caranya menuliskan tokoh dan penokohan ini? Aku di sini sebenarnya membebaskan teman-teman ya, kayak pembuatan konsep ini aku sendiri malah di buku tulis dicoret-coret aja gitu dari awal sampai akhir. Aku nggak pernah bikin yang terstruktur misalkan dikasih kotak segala macam. Tapi kalaupun kamu mau supaya lebih rapih itu boleh juga gitu. Jadi intinya untuk pengonsepan cerita ini lebih kepada bagaimana cara kita menyiapkan di awal dengan cara kita masing-masing. Nah, kalau aku sendiri lebih senang kayak dicoret-coret aja gitu dari awal sampai akhir itu. Kayak gitu. Nah, di sini tokoh utama aku Meta Cantaka dan Gaya Andara. Aku nggak akan jelasin fisiknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, secara sosialnya kayak gimana. Tapi yang aku mau garis bawahi bahwa tokoh-tokoh ini yang kamu buat nanti harus ada 3 hal tadi, secara fisik, secara internal, secara eksternal, secara internal, kemudian secara sosialnya juga. Kayak gitu.
Itu mengenai tokoh dan penokohan. Tokoh itu orangnya, penokohan itu kayak berhubungan dengan karakter yang tadi aku bilang. Kayak gitu. Oke, kemudian point of view. Di contoh novel aku, point of view-nya itu menggunakan dua point of view. Point of view orang pertama sama point of view orang ketiga. Point of view orang pertama itu yang aku gitu. Aku, gua, saya. Mungkin teman-teman juga sering baca novel. Namaku ini. Jadi dari sudut pandang si tokoh gitu. Aku sendiri point of view-nya dari sudut pandang Meta pun dari sudut pandang Gaya. Jadi aku gantian. Nanti ngambil dari sudut pandang si Meta, nanti ngambil dari sudut pandang Gaya, dan itu nggak masalah. Yang penting masih bisa dipahami, kemudian kitanya juga nggak pusing pas nulisinnya, sesuai kenyamanan kita. Nah, di metafor Gaya pun aku juga pakai point of view orang ketiga gitu. Biasanya aku ada part-part tertentu yang nggak diketahui sama si Meta atau sama si Gaya, dan aku tuliskan dipakai point of view orang ketiga misalkan, supaya pembaca juga tahu ada beberapa hal yang harus diketahui. Nah, itu juga nggak masalah. Jadi intinya kalau kamu mau mencampur-campur point of view pun nggak jadi masalah. Ngomong-ngomong soal point of view, di sini aku mau jelasin dulu secara sederhana. Barangkali ada yang belum tahu bahwa ada 3 point of view. Point of view orang pertama, kedua, dan ketiga. Point of view pertama itu lebih ke akuan, aku, gua, saya, yang gitu-gitu. Point of view orang ketiga itu lebih ke apa ya? Ketika dituliskan seolah-olah si penulis itu ngajak pembaca ngomong atau ngajak tokoh lain ngomong. Contohnya kayak gini. Dia menatapmu dalam. Waktu itu dia juga memegang tanganmu. Nah, seolah-olah sedang mengajak ngobrol. Biasanya point of view kedua itu seperti itu. Tapi jujur aku belum pernah pakai karena agak ribet sebenarnya untuk ukuran novel. Meskipun banyak juga penulis lain yang pakai, terutama untuk buku-buku sastra atau karya sastra yang mungkin lebih tinggi, lebih adiluhung gitu ya. Aku juga sering menemukan novel-novel dengan point of view orang kedua ini. Tapi saran aku buat teman-teman yang baru mulai, mending pakai point of view orang pertama atau pakai point of view orang ketiga. Nah, point of view orang ketiga ini biasanya diaan. Nama dia adalah, jadi nyebutin nama, jadi dari sudut pandang si narator, atau dalam hal ini si penulis. Kayak ngejelasin banyak hal gitu kan, baik itu dari si tokoh ini, si tokoh itu, dan lain-lain. Itu secara garis besarnya mengenai 3 point of view ini. Kayak gitu. Lanjut ya, kita ke alur. Alur pun ada 3, ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju itu ya dari awal dimulai sampai endingnya kayak gimana. Kemudian alur mundur itu biasanya kadang-kadang mengedepankan endingnya dulu, bukan mengedepankan endingnya, lebih ke misalkan nih suatu masalah itu sudah selesai, jadi yang selesainya aja diduluin gitu, sehingga kita mundur membahas hal-hal lain. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu. Itu biasanya yang alur mundur kayak gitu. Nah, kalau alur campuran itu kita sering pakai banget, kayak kita maju menuliskan dari bab ke bab lain, tapi kadang-kadang ada flashback, ada masa lalu yang kita tulis juga. Nah, itu bisa hal yang mundurnya itu kayak gitu. Jadi campuran gitu. Tapi kalaupun kamu mau menuliskan alur maju aja, alur mundur aja juga nggak masalah. Kayak gitu. Itu mengenai alur di dalam cerita fiksi. Kayak gitu. Nah, di metafor gaya ini aku menggunakan alur campuran gitu. Jadi teman-teman pun bebas ya, nanti dikreasikan sendiri ketika ingin menuliskan cerita teman-teman. Gitu. Kemudian amanat. Nah, ini kadang-kadang sering banget dilupakan. Amanat itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kadang-kadang penulis itu punya kayak semacam sudut pandang gitu. Apa sih yang pengen gue sampein di novel ini? Apa sih yang pengen gue tunjukin ke pembaca di novel ini? Gitu. Secara khusus kita harus punya kayak semacam misi gitu. Misi gue di novel ini tuh pengen nyampein ini. Kayak semacam kampanye gitu. Tapi tentu saja secara diam-diam gitu melalui novel ini. Tapi padahal sebenarnya kita itu punya kayak semacam visi tadi. Meskipun nanti ketika jatuh ke tangan pembaca bisa mendapatkan amanatnya itu bisa random, terusan bisa banyak, bahkan bisa beda dari apa yang ingin kita sampaikan karena tiap orang punya sudut pandang. Itu nggak masalah. Yang penting kita sendiri sudah tahu gitu. Oh, gua itu mau nyampein ini. Seperti di novel aku kan
tentang kebebasan ya, berarti aku pengen menyampaikan itu bahwasannya banyak banget misalkan hubungan orang tua dan anak yang agak susah nyambung gara-gara masalah ini nih gitu. Nah, aku ingin menyampaikan soal ini bahwa si anak itu perlu berekspresi, bahwa kadang-kadang orang tua juga harus didengarkan gitu. Yang gitu-gitunya itu kita harus siapin. Gitu. Kayak gitu. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini sebenarnya kompleks banget, guys. Tapi ketika kita nulis, setidaknya kita tahu mau menyampaikan tulisan kita ini untuk siapa. Ya, misalkan kita pengen nulis cerita remaja. Kalau bahasa anak-anak remaja itu kayak gimana? Setidaknya kita bisa bisa menyesuaikan gitu loh. Sehingga orang itu bisa relate dengan apa yang kita tulis. Kayak gitu. Menambahkan 1-2 kosakata yang baru boleh aja gitu. Tujuannya untuk menambahkan kasanah, menambahkan perbendaharaan kosakata pembaca itu nggak masalah gitu, karena meskipun kita menyesuaikan dengan si pembaca ini, kita juga tetap harus menyisipkan hal-hal lain supaya ya ada yang bisa diambil gitu. Salah satunya kosakata tadi. Jadi boleh-boleh aja kayak gitu. Nah, kemudian selain dari gaya bahasa penulis, kita nih yang menuliskannya, kita juga harus melihat juga, kita harus apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita tuliskan itu harus berdasarkan si tokoh. Nah, di sini tiap tokoh punya gaya bahasa masing-masing. Contoh misalkan gaya bahasa si Meta ini cenderung lugas. Jadi dia itu kayak ya udah gitu, terus apa adanya, terus belak-belakan gitu. Nah, itu gaya bahasa si Meta. Jadi dalam dialog itu ketika ngobrol itu bisa digambarkan dengan hal semacam itu. Gaya juga sama, lugas, apa adanya, kemudian belak-belakan. Meskipun di novel Metafor Gaya ini, si Gaya ini punya bahasa tersendiri gitu, agak formal bahasanya, meskipun secara gaya bahasa sama dengan si Meta, tapi dari penyampaian itu beda. Nah, itu juga harus ada tuh ciri-ciri seperti itu. Teman-teman harus harus punya gitu. Tiap tokoh itu minimal punya ciri khas masing-masing. Kadang kan kalau novel itu banyak ya tokohnya. Nah, ketika si tokoh novel ini banyak, kita harus memasukkan ciri khas masing-masing gitu. Entah dari gaya ngomongnya, gaya berpakaiannya gitu. Entah kata-kata pamungkas yang sering dikeluarkan, yang sering diucapkan, itu juga penting banget untuk membuat pembaca lebih ngena, bukan lebih ngena ya, lebih fit in gitu ya, lebih masuk gitu. Kayak gitu. Sehingga orang-orang ya bisa relate juga dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Dan udah pasti karakter di novel kita bisa jadi lebih kuat gara-gara gaya bahasa ini. Gitu. Dan kita juga bebas memasukkan kayak semacam majas-majas atau apapun itu. Tapi aku sendiri jarang memikirkan itu. Sungguh ya, aku sendiri jarang, aduh harus apa ya gitu. Majasnya enggak, aku lebih ke ya udah menyampaikan apapun yang ada di otakku secara lebih mengalir gitu. Aku tidak terlalu memikirkan itu. Dan itu tiap penulis beda-beda. Ada yang memang senang memasukkan majas-majas tertentu, perumpamaan-perumpamaan. It doesn't matter. Nah, kalau aku sendiri lebih ngalir aja sih, lebih ringan kali ya bahasanya kayak gitu. Nah, sampai sini udah bisa dipahami belum guys? Sampai ke unsur-unsur novel. Udah ya kali ya? Cukup, cukup. Oke. Nah, kita lanjut ke struktur aja ya. Nah, di sini aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa struktur itu banyak banget jenisnya. Yang aku tahu itu ada struktur 3 babak, udah pasti ada 8 sequence, ada 15 bits atau 15 bits ya. Nah, di sini aku sendiri menggunakan 8 sequence, dan tentu saja mungkin ya suatu saat ketika misalkan kamu ikutan kelas lain atau dan lain sebagainya, pasti akan ada struktur-struktur yang lain, dan itu kamu bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau aku lebih nyaman di 8 sequence ini. Aku mendapatkan pembelajaran ini dari penulisan skenario-nya Ernest Prakasa waktu itu, dan aku ada adopsi di novel aku, meskipun sebenarnya nggak 100% sama gitu. Aku untuk pembuatan konsep pun mengombinasikan dari guru-guru aku yang lainnya. So, 8 sequence ini sebenarnya untuk skenario yang aku dengar, tapi ternyata di novel pun keren banget kalau kita bisa menerapkan itu. Nah, aku di sini akan sampaikan ke teman-teman 8 sequence itu ada apa aja sih. Oke. Karena aku sebenarnya istilahnya ingin mempermudah bahwa sebenarnya 8 sequence itu sama aja kayak
babak yang tadi yang kita ketahui ada babak 1, babak 2, babak 3. Cuman mungkin di tiap babaknya ini ada beberapa bagian. Babak 1 ada babak 2A, babak 2B, dan babak 3 gitu. Jadi babak 2-nya ini dibagi ke dalam 2 bagian. Oke, kita mulai bahas dulu ya babak pertama. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang ngerasa bahwa kok novel aku datar banget ya, kok monoton, kok nggak ada tegang-tegangnya. Nah, mungkin masalahnya di struktur ini. Ketika mengetahui struktur ini, menurut aku, wah ini keren banget nih teman-teman. Kita bisa mengatur gitu bagaimana mulanya, bagaimana ketegangan itu dimulai gitu. Nah, di babak pertama itu ada perkenalan karakter ditutup kejadian pemicu. Jadi perkenalan karakter itu nggak selalu memperkenalkan ya, kayak misalkan namanya adalah si ini, dia ini, nggak selalu kayak gitu. Tapi mengenalkan situasi pun itu termasuk perkenalan. Nah, di sini aku bakalan sambungin dengan metafor gaya ya. Jadi perkenalan apa ya, situasi di novel ini itu dimulai dengan kedatangan seorang cowok bernama Praha ke rumah si Meta, dan kedatangannya itu justru dihadapi oleh bapaknya si Meta, namanya Pak Madi ya. Si Pak Madi ini kayak kalau ada cowok itu udah pasti harus dites dulu gitu. Tesnya itu bahkan aneh gitu. Pokoknya dia itu tipe bapak yang protektif banget ke anaknya karena memang dia single parent gitu. Istrinya udah meninggal, jadi si Meta ini hanya punya bapak gitu. Nah, ini di sini dikenalin gitu bahwa kehidupan Meta itu kayak aduh kalau dalam bahasa kitanya itu kayak dikekang banget sama bapaknya, bahkan untuk memilih pasangan pun harus dites-tes segala gitu. Nah, ini perkenalan karakter sebenarnya. Tandanya ada semacam kayak oh kehidupan si Meta itu kayak gini nih selama ini gitu. Ini hanya gambaran secara kecilnya aja. Nanti ada hal-hal lain yang misalkan ini diurus, ini harus diatur juga segala macam segala macam. Itu perkenalan karakter. Kemudian ditutup dengan kejadian pemicu. Nah, kejadian pemicu ini adalah kejadian yang bisa membuat si tokoh jadi punya tujuan lain. Yang tadi kita lari lagi ke premis, ada tokoh utamanya, ada tujuannya apa. Nah, di sini kenapa si tokoh utama punya tujuan? Karena ada kejadian pemicu ini. Nah, kejadian pemicu ini lebih kepada kenapa di sini kan si Meta kabur ke Bandung. Nah, kenapa si Meta pengen akhirnya memutuskan untuk benar-benar pergi dari rumah, pengen bebas pokoknya. Kenapa? Nah, sebenarnya kejadian pemicunya itu adalah ya pada saat si cowok itu datang, karena sebenarnya ini udah beberapa kali gitu. Dari kecil sampai besar si Meta itu sabar banget nurutin bapaknya karena dia juga ngerti bahwa bapaknya itu memang takut banget kehilangan si Meta ini. Tapi lama-kelamaan karena bertambahnya usia, kemudian dia punya prinsip-prinsip baru, segala macam, akhirnya Meta ini memilih untuk benar-benar pergi dari rumah. Apalagi dia itu seorang influencer gitu. Dia itu kayak influencer yang membagikan motivasi-motivasi. Nah, di sini si Meta merasa bahwa gue punya hak kok untuk bebas gitu. Gue punya hak untuk jadi diri gue sendiri. Nah, apalagi kalau disambungin dengan background si Meta ini sebagai seorang influencer, dia itu kayak punya prinsip lah gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, bapak gue gini terus, gue mau kabur gitu. Apalagi pas kejadian pemicu ini si Praha ini ditolak sama bapaknya. Jadi nggak jadi dekat sama si Meta karena tesnya itu nggak lulus lah kayak gitu. Itu kejadian pemicu dan akhirnya membuat si Meta kayak berpikir apa gue harus keluar aja dari rumah ya gitu. Nah, kemudian ada keraguan-raguan. Nah, di sini si Meta mulai ragu, gue jadi nggak ya keluar dari rumah? Biasanya keraguan-raguan ini benar-benar kayak dipikirin banget. Kamu bisa bikin scene ketika si Meta misalkan, ketika tokoh kamu misalkan mikir, aduh ini gimana ya, gue lakuin ini apa enggak? Kalau gue enggak, bakalan kayak gini. Kalau gue lakuin, bakalan kayak gini. Nah, ini prosesnya, keraguan-raguan. Di sini si Meta berpikir bahwa kalau gue diam terus, gak bakalan ada perkembangan. Sampai dewasa pun, padahal umurnya udah 23 tahun. Pasti gue bakalan gini-gini terus. Akhirnya dia kayak, gue pengen ngasih pelajaran bapak gue, gitu, kayak gitu. Kasarnya kayak gitu ya, kayak, pokoknya si anak ini tuh prinsipal banget orangnya. Si Meta ini prinsipal banget. Dan dia, pokoknya harus gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Nah, di sini babak 1 selesai. Babak 1 itu sebenarnya bebas ya, tapi jangan terlalu panjang gitu. Karena babak 1 itu mungkin 20% dari novel itu babak 1. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu bertele-tele di babak 1 gitu. Yang penting kamu udah mengenalkan kehidupan si tokoh kayak gimana, masalahnya apa, kemudian nanti
ada kejadian pemicu segala macam, keraguan-raguan sampai keputusan. Kayak gitu. Aku sendiri justru cuman 2 bab loh di babak 1. Tapi teman-teman terserah ya, nanti mau berapa bab pun terserah gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri malah 2 babnya di babak 1 itu dikit banget, cuma 2 bab. Kemudian langsung maju ke babak 2. Nah, babak 2A. Babak 2A itu si tokoh mulai bertualang, dalam artian dia udah bebas, udah pokoknya gua udah bisa memutuskan gitu. Dalam artian di sini dia perjalanannya dimulai. Dia pindah ke Bandung, dia ngekos sendiri, dia kayak oke, gue bisa kok hidup tanpa bapak gue gitu, kayak gitu. Si Meta ini udah mulai ya udahlah gitu. Pokoknya gue bakalan buktiin bahwa tanpa dia pun gue bisa hidup. Istilahnya kayak gitu. Dia itu udah mulai masuk ke lingkungan baru, ke dunia baru. Nah, disinilah ada rintangan. Rintangannya ini rintangan kecil-kecil aja dulu gitu. Dan kemudian juga ada kemenangan palsu. Nah, kemenangan palsu pun artinya kemenangannya palsu. Gini aku jelasin dulu. Si Meta ini udah mulai pindah ke Bandung, udah mulai happy, bisa bebas, dia memblokir akses dengan bapaknya, pokoknya nggak ada hubungan apa-apa. Sampai kemudian dia ada rintangan, dia ketemu sama cowok tengil, namanya si Gaya. Nah, si Gaya ini adalah, kenapa bisa ketemu? Karena memang dia anaknya yang punya kosan gitu. Jadi kebetulan banget nggak sih? Ya, nggak sih, emang sengaja dibikin anak pemilik kosan supaya nantinya bisa ketemu. Kalau misalkan ada di situasi lain agak susah. Gitu. Nah, aku bikinnya si Gaya ini anak tukang kosan gitu, sehingga dia ngontrol kosan segala macam, jadi bisa lihat penghuni-penghuninya. Nah, ketemulah dengan si Gaya ini, dan si Meta ini justru merasa apa ya, merasa terganggu gitu, karena sok kenal terusan, pokoknya SKSD si cowok ini kayak tengil banget lah orangnya. Dia itu merasa kayak dibuntuti, karena kadang-kadang si Gaya itu ngikutin si Meta lah, gimana, bukan ngikutin ya, kayak misalkan si Meta ini memulai kehidupan baru. Dia mulai jogging lah di jalanan Bandung gitu loh. Tiba-tiba si Gayanya nongol. Nah, itu kayak merasa dikuntiti gitu. Itu adalah rintangan buat si Meta, karena sebelumnya dia itu kayak polos banget. Karena kan mau pacaran pun, mau deket sama cowok pun agak susah gitu. Ada berbagai rintangan terus yang berhubungan dengan bapaknya tadi gitu. Nah, di sini dia pokoknya tersiksa. Sampai kemudian si Meta itu merasa bahwa ternyata nyaman juga sama si Gaya. Nah, awalnya kan biasanya suka kayak gitu ya kalau romance-romance. Nah, ini aku tipe romance seperti itu. Awalnya kayak, apaan sih gitu. Nah, kemudian pada akhirnya Meta mulai merasa nyaman bahwa dia baik juga kok orangnya, kayak gitu. Sampai akhirnya ada kemenangan palsu bahwa si Meta merasa oke lah dia teman gua gitu. Dia udah merasa menang, udah merasa happy tinggal di Bandung gitu. Dan akhirnya ya udah, itu kemenangannya. Si Meta itu udah menang, terbebas dari bapaknya, semua akses diblokir gitu, jadi nggak bisa nelepon segala macam, nggak bisa gitu ya, nggak bisa telepon segala macam, dan dia justru merasa kayak udah punya jalan sendiri, bahkan ketemu orang-orang baru, salah satunya si Gaya ini. Nah, baru ke babak 2, di sini masalahnya makin tinggi, tensinya makin tinggi. Jadi ketika dia udah merasa tenang, justru muncul masalah yang lebih besar. Apa sih masalah yang lebih besar di novel aku ini? Menurut aku besar ya, karena dan kadar besar ini tiap orang beda-beda. Menurut aku sendiri besar. Ketika masalah yang lebih besar itu muncul, yaitu masa lalu si Meta datang, si Praha yang dulu pernah datang ke bapaknya ternyata ada di Bandung juga. Dan si Meta ini jadi dilema dong. Aduh, gue pilih yang mana nih gitu. Apakah cowok ini yang baru gue kenal, apakah si Praha yang emang dari dulu dia emang suka gitu. Bahkan ketika si Praha datang ke rumah pun dia kayak, aduh ayo dong terima dia gitu. Dalam artian ke bapaknya ngomong kayak gitu, berharap kayak gitu. Tapi ternyata ya ditolak juga. Dan ketika di Bandung si Praha nongol gitu. Dia kerja di salah satu perusahaan lah kayak gitu. Dan dia ketemu juga sama si Praha ini. Dan gak hanya itu masalahnya. Masalahnya mulai melebar ketika si bapak Meta ini udah mulai bisa mengakses, udah mulai bisa menghubungi si Meta dengan berbagai cara lah. Ada lah kalau yang baca novelnya nanti tahu ya. Jadi akhirnya ada berbagai kombinasi masalah di sini. Nah, disinilah ya babak-babak yang membuat adrenalin itu makin tinggi gitu ya. Jadi kita harus bisa menciptakan masalah seperti itu. Kayak
di sini masalah si Meta, masa lalunya datang, kemudian bapaknya juga udah mulai ngejar-ngejar lagi, kemudian sahabatnya si Meta, di sini ada namanya Sandrina, dia sahabatnya, hubungan mereka itu renggang gitu dengan suatu masalah besar, kemudian bahkan bapaknya sakit gara-gara kelakuan si Meta gitu. Nah, ini berbagai masalah yang dihadapi gitu. Suatu hari Meta itu mulai berpikir bahwa aduh, ini berhubungan dengan asmara ya. Aduh, gue akhirnya milih si Gaya nih. Tapi ternyata justru ketika dia berpikir untuk memilih si Gaya ini, si Gayanya yang menghilang. Nah, kenapa si Gaya menghilang? Itu karena dia punya masalah internal tadi nih yang aku sebutin di karakter si tokoh. Makanya kamu harus masukin masalah internal karena nanti bakalan berhubungan juga dengan naskah. Kenapa sih ini bisa kayak gini? Kenapa sih ini bisa kayak gitu? Karena punya masalah-masalah tertentu. Si Meta udah buka hati buat si Gaya dan menolak si Praha dalam hari ini, tapi ternyata justru si Gayanya menghilang. Dan akhirnya di sini pecah lah, masalah itu besar banget. Kayak si Meta itu kayak, kalau bahasa kitanya udahlah pasrah gitu, bapak gua sakit, karir gue sebagai influencer buruk karena ada masalah-masalah tertentu yang diketahui publik ya. Kemudian dia mencintai seseorangnya menghilang entah kemana. Kemudian si Praha pun yang dia lihat sebagai orang baik ternyata ada sisi-sisi lain yang justru bikin dia makin kayak udahlah gue nyerah. Nah, disinilah titik terendah. Ini biasanya masalah yang bikin pembaca itu kayak aduh kasihan banget ya tokoh utama kita gitu. Tokoh utama kita kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, dalam titik terendah ini biasanya si tokoh ini berkontemplasi guys, atau kayak merenung gitu. Apa sih yang selama ini salah sama gua? Kenapa sih Tuhan ngasih masalah banyak banget ke gua, misalkan kayak gitu. Nah, ini disebut di titik terendah ini ada masa si tokoh ini berpikir gitu. Tokoh utama ini berpikir, kenapa gue bisa kayak gini? Kenapa semua masalah bisa terjadi? Dan hal ini yang bisa mengalihkan dari titik terendah ke babak 3. Jadi proses dari titik terendah itu biasanya kelam banget. Kalau di novel aku, si Meta itu ngurung diri di kamar, segala macam. Pokoknya dia itu kayak udah kehilangan semangat banget. Dia dia menutup akses segala macam. Pokoknya banyak hal yang dia alami. Sampai akhirnya dia sadar. Nah, disinilah karena ada masa berpikir, masa apa ya, disebutnya kontemplasi ya. Jadi kayak menyadari sesuatu yang sebenarnya dia nggak sadar dari dulu gitu. Nah, dari sana si Meta itu mulai sadar bahwa gue harus bangkit, gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Dan akhirnya dia masuk ke babak 3. Nah, disinilah babak untuk penyelesaian tadi. Ada kebangkitan dan pertarungan antar karakter. Nah, disinilah kalau misalkan novel kamu action udah pasti pertarungan di sini bentuknya ya tarung gitu ya. Kalau ini kan romance ya, jadi bentuk pertarungannya itu bukan ketarung gitu, tapi lebih ke penyelesaian masalah. Tiap masalah itu diselesaikan. Dari mulai dia masalah dengan si temennya, si Sandrina diselesaikan, pokoknya segala macam diselesaikan. Kemudian dengan bapaknya dia akhirnya pulang menengok bapaknya yang sedang di rumah sakit, yang beberapa hari ini dia kayak tinggalin gitu. Beberapa bulan ini dia tinggalin, akhirnya dia datang juga. Nah, itu kayak semacam, dan itu bisa terjadi karena ada kontemplasi tadi. Jadi jangan sampai perubahannya ini nggak ada alasannya. Kita harus tahu alasan pastinya apa gitu. Kayak si Meta ini, tokoh kamu ini kenapa sih bisa bangkit gitu. Nah, inilah di sini harus diketahui juga. Kayak gitu. Baru di sini ada ada perubahan. Akhir ini contoh misalkan kalau di novel aku pada akhirnya si Meta bahagia dengan seseorang. Nanti kalau kamu penasaran dengan siapa jadinya ya kamu lihat aja di novel aku. Intinya di akhir ini ada perubahan nih. Jadi si Meta itu pikirannya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan misalkan dia itu pokoknya harus bebas lah. Pokoknya dia itu egois mikirin dirinya sendiri tanpa memikirkan bapaknya juga gitu kan. Nah, di akhir ini dia itu kayak punya sudut pandang baru, punya prinsip baru. Sehingga akhirnya klop gitu. Akhirnya apa yang bapaknya cari sama apa yang si Meta cari itu ketemu. Akhirnya apa yang si Meta inginkan ketemu gitu di akhir ini. Jadi harus ada perubahan dari awal, ketika ending itu harus ada perubahan gitu. Misalkan di awal sifatnya kayak gini, di akhir dia kayak punya gambaran baru kayak gitu. Itu babak 3 dari struktur novel. Kayak gitu. Kalau kita bayangin cukup gampang ya, cukup gampang secara pembahasan, tapi percayalah mengonsep itu sangat-sangat membutuhkan tenaga, apalagi kita harus riset juga teman-teman.
Jadi ketika kita misalkan bikin novel, contoh novel aku tokohnya itu influencer gitu. Nah, aku secara otomatis minimal harus tahu kerjaan pembuat konten itu apa aja, kerjaan konten creator itu apa aja, kerjaan seorang selebgram itu apa aja gitu. Minimal harus tahu itu kan, dan itu harus riset juga. Nah, teman-teman juga sama, nanti disesuaikan. Tokoh teman-teman itu kerjaannya apa, misalkan ini. Nah, itu harus riset, harus diketahui betul gitu, apa aja kerjaannya. Gak hanya kerjaan, tentang latar tempat, tentang hal-hal yang ingin dimasukkan, fakta-fakta suatu tempat, itu juga perlu banget di research gitu. Jadi dalam mengonsep cerita ini cukup panjang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, sekarang bagian sinopsis. Bayangin kita udah udah menyusun struktur, kita udah punya nih gambaran secara umum. Novel gue itu dari awal sampai akhir bakalan kayak gini. Sampai akhirnya ada sinopsis. Sinopsis ini fungsinya untuk memadatkan sebenarnya. Jadi kita punya ringkasan ceritanya sebelum benar-benar ditulis. Di sini ringkasan ceritanya sebenarnya nggak harus panjang, antara 1 sampai 2 halaman aja. Jadi tujuannya yang tadi untuk memadatkan, yang kedua kalau kamu ngirimin naskah ke penerbit, kamu udah pasti bakalan diminta sinopsis. Jadi harus banget bikin. Kalau aku sendiri bikin sinopsis itu di awal dan juga di akhir. Kalau udah beres kadang-kadang kan ada yang diubah tuh beberapa bagian. Nah, ditambahinlah di sinopsis terbaru gitu. Tapi di awal pun menurut aku harus sudah megang karena kita udah tahu bahwa oh dari cerita gue dari awal sampai akhir itu kayak gini. Gitu ya. Ini sinopsis aku bakalan bacain aja. Meta Cantaka, 23 tahun, seorang influencer di Instagram, memilih kabur dari rumahnya di Garut ke Bandung. Tujuannya pergi dari rumah tak lain supaya dia terhindar dari kekangan bapaknya. Dia ingin menentukan langkahnya sendiri tanpa campur tangan bapaknya. Nah, sama kayak struktur ya. Jadi kamu bikin babak 1, babak 2, babak 3. Nah, di sini perkenalan dulu nih babak 1. Di sini babak 1 nih. Slide ini babak 1 semua. Jadi perkenalan karakter. Semua kejadian berawal dari Praha. Lelaki yang Meta cintai datang ke rumah, nasibnya sama seperti lelaki lain yang berakhir penolakan dari Bapak Meta. Hal itulah yang memicu Meta untuk benar-benar pergi dari kehidupan bapaknya yang single parent. Meta tidak ingin ada di bayang-bayang sang bapak. Gitu. Ini yang memicu si Meta akhirnya keluar. Nah, di sini mulailah ke babak 2. Perjalanan dimulai. Ini babak kedua A, guys. Perjalanan dimulai. Meta menutup seluruh akses komunikasi dan memilih ngekos di Bandung sendirian. Dia dipertemukan dengan cowok menyebalkan bernama Gaya Andara. Si cowok itu ya. Kemudian dia itu seorang vokalis band yang tak lain adalah anak dari pemilik kosan. Awalnya kehadiran Gaya dianggap sebagai pengganggu. Namun lama-lama Meta sadar jika Gaya adalah orang menyenangkan untuk menjadi teman dan mungkin lebih dari teman. Ini babak 2A. Tadi udah aku jelasin. Nah, ini babak 2B. Masuk ke masalah inti. Meta merasa sudah bebas. Dia hidup di tempat baru dan bahagia. Bahkan dia punya teman baru yang bisa diajak ngobrol dan jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Namun justru ada masalah yang mulai muncul. Praha yang merupakan lelaki idamannya datang kembali ke kehidupan Meta. Dari sini masalah lain bermunculan. Bapaknya yang sakit, hubungan Meta dan Sandrina renggang, hingga Gaya yang menghilang. Padahal Meta memilih Gaya. Nah, Meta kembali pulang ke Garut. Nah, ini endingnya. Meta memilih pulang kembali ke Garut, dia memperbaiki hubungannya dengan sang bapak, dia menata kembali kehidupannya yang kian hancur, hingga Meta hidup bahagia dengan lelaki yang cocok dengannya. Di sini aku nggak sebutin cocoknya sama siapa, biar kalian penasaran. Tapi intinya harus lengkap sih nanti. Misalkan dia hidup bahagia dengan si ini, gitu. Di sini aku sengaja nggak tulisin karena supaya nggak terlalu spoiler lah ya. Barangkali teman-teman ada yang minat juga baca naskahnya. Ini sinopsis sederhana banget, gitu. Dalam artian versi aku. Sangat singkat. Intinya sinopsis itu dari awal sampai akhir ringkasan dan tidak disembunyi-sembunyikan gitu. Pokoknya harus jelas meskipun singkat gitu. 1-2 halaman aja. Kemudian sampai sini belum selesai, guys. Kita masih ada outline per bab. Jujur aku sendiri jarang banget bikin outline per bab karena aku udah pegang sinopsis. Biasanya ketika udah pegang sinopsis aku lebih ke kayak ngalir aja karena udah ada tahu sinopsisnya gitu. Jadi nanti per bab-babnya itu beda. Tapi di sini aku akan jelasin, barangkali teman-teman butuh juga. Karena kadang-kadang ada yang nanya ke aku, Kak, aku nulis bab 1 sudah nih, tapi mau nulis bab 2 bingung mau nulis apa. Nah, disinilah kekuatan outline per bab. Jadi kita bisa nulis outline per bab kita gitu. Dari awal pun kita udah harus ringkas. Kalau aku biasanya 1 kalimat aja. Contoh misalkan bagian prolog. Tes yang dilakukan Bapak kepada gebetan Meta supaya bisa lolos deketin anaknya. Ini sederhana 1 kalimat doang, tapi intinya nanti di bagian prolog ini ada berbagai hal.
Bab 1, pertengkaran Meta dan Bapak yang membuat Meta berpikir untuk melakukan aksi kaburnya dari rumah. Nah, ini ada di bab 1 nih kayak gini. Nah, ini baru masuk babak 2 A. Nah, gitu. Nah, bahkan aku cuman 1 bab nih di babak 1. Kita hitung aja 2 bab lah sama prolog gitu ya. Nah, ini baru masuk ke babak 2 gitu. Di sini bisa 1, 2 atau 3 kalimat bebas lah. Bisa poin per poin supaya nggak lupa, bisa per kalimat atau ya terserah lah. Kalau aku sendiri lebih ke kalimat-kalimat antara 1 sampai 5 kalimat lah paling banyak. Karena ini kan ringkasan ya, outline per bab itu ringkasan per babnya itu mau ngapain aja. Sehingga kita udah punya pegangan, oh bab ini mau ngapain, mau ini, mau ini, mau ini. Gitu. Ketika kita sudah punya ini secara lengkap, konsep dari awal, dari mulai unsur-unsur cerita, dari mulai struktur, sinopsis, dan outline per bab, kita sebenarnya udah secara 50% kita sebenarnya udah nulis gitu, udah tahu gitu cerita kita itu udah hampir beres. Nah, tinggal kita ngetiknya. Gitu. Dan ini bisa meminimalisir mandek banget sih. Aku ngerasain banget dulu sebelum bikin konsep kayak gini, aku kan kayak ya udah ada ide tulis, ada ide baru nulis lagi. Padahal yang ide pertama belum selesai. Akhirnya mandek, akhirnya nggak selesai semuanya gitu. Dan itu bikin kita kayak wah sayang banget nih gitu, banyak waktu yang terbuang, meskipun sebenarnya nggak terbuang juga, itu jadi pembelajaran, sehingga aku akhirnya menemukan konsep-konsep ini yang bisa dibagikan seperti sekarang gitu. Tentu saja konsep-konsep ini itu aku temukan dari berbagai sumber, dari berbagai guru juga, sehingga aku bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Gitu guys. Sampai sini udah jelas belum? Aku nggak akan tunjukin lagi ya. Intinya kayak gini nih, babak 2A, aku nggak tulisin semuanya untuk outline per bab. Ini cuma contoh-contohnya doang aja supaya ada gambaran kayak gini. Maaf Kak, sebelumnya kalau outline per bab itu maksudnya kayak gimana ya? Saya masih kurang paham. Oke. Secara garis besar aja. Oke. Outline per bab itu ringkasan cerita sebenarnya, ringkasan cerita per babnya. Kadang-kadang kan kalau di setiap bab itu kita bingung mau nulisin apa nih. Bab 1 scene-nya mau apa sih gitu. Nah, di per bab ini kita tulisin gitu. Meskipun sebenarnya dia harus banyak-banyak. Yang aku tadi bilang aku cuman 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Itu outline per bab. Oke, paham ya semuanya ya? Oke, intinya kayak gitu. Konsep itu sepanjang itu. Dan of course, tiap penulis pasti beda. Again, aku selalu bilang kayak gitu karena tiap proses penulis itu beda-beda. Dan proses ini, konsep ini pun mungkin cocok di kalian, mungkin enggak gitu. Nanti bisa dicobain aja gitu, dibongkar pasang segala macam untuk naskah kamu. Harus diingat nih guys, outline itu bisa berubah. Dalam perjalanannya, kita bisa mengurangi, menambahkan, bahkan mengubah total cerita kita jika memang perlu. Jadi kan banyak yang nanya juga, Kak, aku udah bikin outline, tapi ternyata ada ide baru nih buat ditambahin. Apakah boleh? Boleh banget guys, karena outline itu kan kayak semacam planning gitu, kayak semacam apa ya, konsep doang gitu. Dalam artian kita punya konsep, udah punya peta, kalaupun kita menemukan jalan pintas, ini kita anggap jalan pintas si ide ini, dan bikin cerita makin seru, ya why not gitu. Biasanya aku juga kayak gitu. Di Metafor Gaya, aku juga sama. Bikin cerita itu nggak semuanya sama gitu. Ketika outline awal seperti itu, ketika akhirnya ada beberapa hal yang aku tambahkan dan aku kurangi. Nah itu bebas-bebas aja. Yang penting kita udah punya pegangan aja. Kalau udah punya pegangan ini, menurut aku udah bisa nulis gitu. Kayak gitu. Intinya keberadaan keseluruhan konsep yang dibuat itu dijadikan acuan untuk mempermudah menulis. Jadi kalau misalkan ada ide baru, ada scene baru nih mau ditambahin, atau ada konflik baru, yang nggak masalah, ditambah-tambahin aja ketika proses nulis. Gitu. Nah, jadi sudah ada gambaran. Sampai sini sih materi kita kali ini. Mungkin kita lanjut ke sesi lainnya. Sharing mungkin ya teman-teman, barangkali ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan atau apapun itu yang bisa aku jawab pasti aku jawab gitu. Itu aja sih untuk materi kali ini. Semoga jelas dan kita beralih ke sesi selanjutnya. Bisa dibilang kita sharing lah, tanya jawab lah ya kayak gitu. Boleh banget. So, buat teman-teman yang mau mulai menanyakan sesuatu, boleh juga. Kita santai aja ya.
atau mau sharing sesuatu, mau konsul naskah gitu. Minta pendapat juga boleh. Kak, aku mau tanya dong. Oke, boleh. April ya? Boleh, boleh. Yap. Kalau dalam satu novel gitu, boleh nggak sih Kak, kayak bahasanya tuh baku dan non baku? Ya. Aku jawab based on my opinion ya, dan juga my experience gitu. Kalau aku sendiri, apa ya, boleh tapi diminimalisir. Dalam artian biasanya nih di narasi ini aku lebih ke bahasa baku. Nah kalau di dialog kadang-kadang kan bahasa sehari-hari itu nggak bisa dibakuin semua. Kayak contoh misalkan kita nulis naskah remaja. Remaja-remaja zaman sekarang misalkan ada, apalagi untuk remaja di kota, Jakarta misalkan ya lo gue gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kalau nggak salah itu nggak baku kan. Jadi ya aku tetap pakai gitu karena menyesuaikan dengan gaya bahasa gitu. Tapi aku di narasi itu aku mengusahakan untuk menuliskan itu sebaku mungkin. Yang penting tetap enak dibaca gitu. Jadi baku itu menurut aku tetap bisa dicoba gitu. Dan itu apa ya? Kehadiran bahasa itu ya untuk kita gunakan gitu. Salah satunya di tulisan tadi. Itu sih. Jadi intinya boleh, tapi disesuaikan juga gitu. Kalau di dialog biasanya aku selalu mengeksplor berdasarkan gaya bahasa si tokoh gitu. Kalau tokohnya gaya bahasanya, contoh misalkan tokoh aku di daerah nih, aku kadang-kadang memasukkan bahasa daerah juga sesekali gitu, satu kata dua kata karena supaya bisa relate juga gitu. Gitu. Oke Kak, makasih. Yuk, April. Yuk yang lainnya boleh banget. Kak, saya mau nanya boleh? Oh, boleh banget. Kak Rasyad ya, aku panggilnya Rasyad. Iya, Oke. boleh, boleh. Eh untuk mungkin pertanyaan dari aku kayak, saya baru banget nih masuk terjun ke dunia novel. Oke. Kayak Awalnya dulu, apa tuh? awalnya saya seneng buat storyboard Oh, komik ya kayaknya. oh iya iya iya, I see, I see, I see. Terus ya saya tertarik aja gitu kayak buat cerita. Apa untuk novelis pemula atau pembuat cerita pemula gitu, apakah sebaiknya kita menyajikan cerita yang ingin kita sampaikan atau cerita yang dapat diterima oleh dari setiap kalangan gitu untuk pemula? Oke. Again, ini beda-beda pendapat. Kalau aku sendiri memilih untuk menuliskan apa yang kita suka. Karena ini bisa menjadi boosting juga ya, kayak pendorong. Banyak orang yang kalau di awal-awal udah loncatnya ke sesuatu yang memikirkan orang lain dulu gitu, itu agak susah gitu. Karena kadang-kadang nulis itu kan perlu mood gitu. Nah, ketika kita menuliskan sesuatu yang kita suka, biasanya itu akan mendorong kita untuk mau menyelesaikan tulisan gitu. Saran aku sih kayak gitu ya. Menurut aku kayak gitu. Jadi yang kita suka aja dulu. Karena biasanya yang kita suka itu tetap punya pesan gitu. Meskipun mungkin kita kan belum riset ya kayak orang itu sukanya apa. Yang penting yang gue suka aja dulu gitu. Itu sih. Terima kasih Kak. Tambahan lagi, apalagi yang kita suka itu biasanya kita paham. Nah, rata-rata ketika kita baru menulis kan agak susah untuk melakukan riset yang panjang segala macam segala macam. Kalau kita udah paham, setidaknya ada satu pekerjaan yang bisa dikurangi gitu. Karena riset riset juga memerlukan waktu yang panjang juga kalau menurut aku. Di beberapa jenis cerita kayak misalkan ada science fiction misalkan, itu kan kayak harus ada tentang sainsnya segala macam, itu kan harus riset juga kan. Nah, itu kan panjang gitu. Tergantung jenis naskahnya juga. Jadi kalau kita udah paham, udah kita sukai, biasanya itu bisa membantu kita untuk lebih cepat juga selesai nulisnya. Gitu. Ya kadang-kadang juga kayak ngerasa aja kayak kalau eh, aku nulis untuk orang yang biar disukain orang, tapi ke akunya sendiri kayak maksa gitu. Jadi Iya, jatuhnya nanti benar-benar. jenuh gitu. Aku rasain juga kok. Iya, kadang suka ngerasain hampa aja gitu. Kayak Yes. apa sih? Ini bukan aku yang beneran gitu. Bukan aku yang pengen aku sampaikan gitu. Oh iya iya iya, benar-benar benar. Tapi takut audiensnya nggak suka juga gitu kalau apa yang aku tulis. Jadi banyak banget pertimbangannya. Yes, I Kayak see. gitu. Ya. Nah, mungkin untuk di awal-awal yang itu tadi sih, yang ikutin kata hati. Nah, mungkin nanti kalau udah ada di masa-masa yang lain, udah mulai jam terbangnya udah tinggi, nah kita bisa tuh explore lagi. Kita mulai riset apa yang disukai pembaca, nah gitu-gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih masukannya. Siap, yuk sama-sama. Yang lain, boleh. Aku boleh sambil minum ya. Yang lain juga kalau mau sambil minum boleh. Oke, Kak. Oke, guys. Ada yang belum bersuara nih. Bella, ada Frida,
Kak Irfan juga belum. Di chat ada kayaknya ya. Oh ini nih, kamu bertanya di chat ya. Aku bahas yang di chat. Saya mau bertanya di luar tema. Saat ingin menerbitkan buku, harus menghubungi siapa dan melakukan apa saja. Of course, kalau kita mau menerbitkan buku ya kita harus menghubungi penerbit. Ya, sebenarnya sekarang itu kita banyak akses ke penerbit. Salah satunya aku bahkan di Instagram pernah bikin konten tentang 10 penerbit yang bisa kamu kirimi naskah gitu. Dan penerbit-penerbit ini penerbit mayor, dalam artian skalanya itu udah besar dan kita tinggal ngirim naskah dan itu gratis gitu. Bahkan buku kita bisa ada di toko buku. Gitu. Jadi di toko buku online yang kayak di Gramedia gitu kan. Kadang-kadang kan penulis impiannya salah satunya itu kan kayak wah buku gua ada di Gramedia gitu. Nah itu ada gitu. Jadi intinya kamu harus menghubungi penerbit buku. Untuk nama-nama penerbit banyak sebenarnya ada puluhan ya, kayaknya 50 lebih 100-an lebih, enggak 100 sih, bahkan lebih kayaknya. Tapi yang aku tahu untuk penerbit mayor itu lebih dari 50 penerbit lah gitu. Dan aku udah sempat bahas di konten aku, tapi intinya kamu harus cari aja di Instagram. Contohnya misalkan yang aku sebutin ada Gramedia Group. Gramedia Group itu ada Gramedia Pustaka Utama, ada Grasindo, ada Alex Media, ada penerbit Clover untuk novel, ada MNC untuk naskah umum, untuk komik juga. Nah, itu kita bisa mulai hubungi dan itu ada media sosialnya masing-masing gitu. Untuk syarat-syaratnya apa aja? Di media sosialnya masing-masing ada. Nah, kebetulan untuk Gramedia Group ini ada website tersendiri namanya dps.gramedia.com. Itu kita bisa langsung ngirim naskah di website itu. Kita tinggal tunggu aja apakah diterima ataupun enggak gitu. Kayak gitu. Itu untuk Gramedia. Nah, untuk penerbit lain itu beda-beda lagi. Mereka punya aturan-aturan tersendiri. Rata-rata kita diharuskan mengirimkan naskah itu lewat email. Kalaupun misalkan kamu dekat sama kantor penerbit, bisa juga datang langsung ke penerbit bawa naskah yang udah di-print. Gitu. Rata-rata kayak gitu. Dan untuk apa yang harus kita siapkan ketika ingin ngirim naskah? Yang harus kita siapkan secara umum udah pasti naskah utuh, kemudian biodata penulis, kemudian keunggulan naskah. Jadi kita kayak ngirim proposal gitu, kayak kita sebutin naskah kita itu apa aja yang bagusnya gitu. Bukan yang bagusnya ya, kayak apa yang membuat penerbit harus nerbitin naskah kita gitu. Gitu. Jadi kita harus menyebutkan apa aja gitu. Dan juga pokoknya selengkap mungkin ya, dari mulai sinopsis, kata pengantar, sinopsis, naskah utuh tentang penulis itu wajib banget ada di dalam naskah di Microsoft Word itu. Nanti kita kirim sesuai ketentuan, apakah lewat email, rata-rata lewat email. Gitu. Menjawab enggak, Nindita? Iya, Kak. Jawab ya. Makasih. Oke. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi aja. Oke, yang lain boleh juga. Oh ya Kak, boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh banget. Boleh banget, silakan. Apakah bagus kalau penokohan itu bisa dibuat relatable dengan pembacanya? Seperti Jadi gimana kayak, tuh? maksudnya nggak kayak karakter impian kayak, wah dia jagoan banget atau dia keren banget gitu. Tapi yang kayak, ya mungkin kayak kehidupan normal atau mungkin culun kayak gitu yang bisa relatable gitu sama kita gitu. Tadi aku sempat bahas di karakter tentang tokoh yang manusiawi dan menurut aku cocok sama yang kamu tanyain barusan bahwa memang justru harus relatable sih kalau menurut aku justru harus relatable gitu dalam artian si tokoh ini nggak yang benar-benar sempurna gitu kan bisa ngapain aja misalkan kadang-kadang kan ada tuh tokoh yang udah mah ganteng jago ini jago tapi kekurangannya nggak ada misalkan nah kita juga bisa bikin bahwa si ini itu misalkan yang tadi culun nih, tapi di sisi lain ada kelebihannya juga, ada kekurangannya juga gitu-gitu loh. Jadi dibuat sereal mungkin karena ketika si tokoh itu lebih real gitu, itu bisa nyambung sama pembaca yang tadi bisa relate sama pembaca gitu. Dengan hal tersebut juga si pembaca bisa terikat gitu, bisa ada ikatan emosional antara si tokoh dengan pembaca. Dan itu yang menurut aku salah satu hal yang bisa bikin novel kita berhasil gitu dari tokohnya yang bisa membuat pembaca apa ya teringat terus gitu, ingat terus kayak kalau sedih ikut sedih ya gara-gara itu, gitu menurut Oke, Kak. aku. Siap, Makasih ya. siap. Ada lagi nggak yang di chat? Kak, untuk platform novel ada rekomendasi yang bagus nggak untuk novel fantasi?
Jujur ya, sementara ini aku agak susah untuk merekomendasikan platform karena rata-rata di tiap platform itu lebih ke romance dewasa ya, rata-rata gitu. Tapi meskipun nggak seperti itu. Kalau fantasi sendiri menurut aku masih bagus di Wattpad kali ya, masih bagus di Wattpad meskipun mungkin dari segi pembacanya itu masih banyakkan ke hal lain gitu. Tapi Wattpad itu kan lebih luas ya untuk segi penggunanya gitu. Kalaupun misalkan nggak mau di Wattpad nih, bisa di Storyal. Aku Storyal sama Quiku. Menurut aku Storyal dan Quiku ini cukup suportif untuk naskah-naskah di luar romance gitu. Kayak Quiku itu kan sering ngadain lomba juga, sering segala macam. Bahkan naskah-naskahnya juga yang juara pun ada yang fantasi gitu waktu lomba-lomba sebelumnya. Itu bisa juga tuh dimasukin ke sana. Meskipun sebenarnya dari segi audiens belum terlalu banyak. Itu masih nomor satu itu menurut aku masih Wattpad gitu ya. Si Orange ini kan udah tua ya, udah dari dulu. Nah, kalau misalkan untuk rekomendasi untuk yang lokal ada Storyal sama Quiku, itu lokal buatan Indonesia gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab ya Frida ya. By the way di sini ada yang apa gimana? Udah. By the way di sini ada yang nulis di Wattpad juga nggak? Ada, Kak. Oh iya, Step ya. Oke, kayaknya hampir yang gabung di sini nulis di Wattpad. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan dulu nih. Menurut kakak untuk konflik penyelesaian lebih bagus penyelesaian masalah baru, penyelesaian atau semua masalah ditumpuk terus diselesaikan bareng-bareng di akhir? Kalau menurut struktur sendiri yang tadi aku sebutin ya, jadi ada tingkatan-tingkatan tensinya gitu. Dalam artian di babak 2B itu kan masalah besar tuh. Aku itu menumpuk masalah sebenarnya. Si meta ini masalahnya ini, tapi tetap sih dalam artian masalah-masalah ini diurai nanti kemudian diselesaikan secara satu persatu gitu. Tapi itu di babak akhir, biasanya di babak yang benar-benar mau meledak banget gitu. Tensi yang paling tinggi. Nah, untuk di awal-awal itu lebih kepada permasalahan si tokoh yang di kehidupan awal gitu. Di kehidupan awal gitu. Nanti ada perubahan, disitulah ada masalah-masalah yang banyak gitu. Dan menurut aku lebih seru kalau si tokoh itu disiksa gitu ya. Ya enggak sih? Kayak masalahnya ini muncul sehingga si tokoh itu kayak ada di titik terendah tadi dan akhirnya ya pada akhirnya bisa diselesaikan dengan cara-cara tertentu. Menurut aku Sama ya. Buat cerita lebih menarik gak sih kalau kayak gitu? Iya, bener banget. Jadinya adrenalin pembaca pun teruji. Jadi lebih ke kayak wah gitu, seru banget nih. Apalagi menuju akhir itu kan puncaknya gitu, klimaks gitu. Jadi harus bener-bener menurut aku ya dimaksimalin di akhir. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang aku bilang tadi di awal-awal kan sudah dimunculkan tuh percikan permasalahan gitu. Permasalahannya ini, tapi nanti ada hal-hal yang harus ada perjalanan, ada perubahan, dan nanti ada masalah-masalah baru. Banyak masalahnya kecil-kecil bisa jadi tapi banyak. Nah, disitulah yang bikin kayak gregetan gitu. Menurut aku kayak gitu. Sama kalau ending yang apakah ending bittersweet itu adalah ending yang paling ideal gitu. Jadi nggak happy ending tapi nggak bad ending juga gitu. Gimana ya? Kalau menurut aku ending sendiri sebenarnya perspektifnya beda-beda juga ya. Ending itu yang paling penting adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, bisa menyelesaikan masalah gitu. Mungkin nanti endingnya sad, tapi kalau misalkan bisa menyelesaikan masalah yang ada, baik-baik juga gitu. Atau misalkan happy, atau bahkan keduanya gitu. Kayak gimana ya? Happy-nya ada, tapi di sisi lain ada sesuatu yang ada sedihnya. Itu juga nggak masalah. Gimana ya? Kalau ending itu menurut aku tergantung kitanya aja sih. Kayak nggak ada, maksudnya nggak ada yang paling ideal itu ini gitu. Nggak ada yang kayak gitu kalau menurut aku. Jadi yang paling penting itu adalah ending menggambarkan bahwa si masalah ini udah selesai, dan selesai itu nggak harus benar-benar finish selesai, tapi kadang-kadang mungkin ada perspektif yang tadi aku bilang bahwa si tokoh ini jadi punya perspektif baru gitu tentang suatu hal. Kayak gitu. Oke, Kak. Siap. Oke, ini untuk siapa sih tadi? Irfan ya? Ini udah menjawab belum tadi pertanyaannya? Jawaban aku.
Udah kali ya. Oke, ada lagi nggak? Steve, ini belum bersuara kayaknya. Iya Kak. Udah menjawab nomor satu. Oke, satu. Tapi sejauh ini udah bisa dipahami kan tentang konsep cerita ini? Bisa Kak. Oke, alhamdulillah ya. Karena memang menurut aku ini yang paling realistis sih sebenarnya, kayak untuk gimana sih cara ngilangin writer's block gitu ya dengan bikin konsep yang matang gitu. Kalau sesuatu pun apapun itu kalau udah matang, kalau kita mempersiapkan dengan baik ya bisa dihadapi gitu, bisa meminimalisir gitu. Ada lagi nggak? Atau misalkan Kak, masalah, oke boleh. mau nanya Kak. Oke boleh. Eh, aku kan lagi nulis novel kedua aku nih ceritanya. Iya. Aku tuh pas di bab pertama itu kan konsep ceritanya itu aku bikin maju mundur gitu. Itu bisa jadi pengenalan karakter yang baik atau gimana ya? Atau ya gitu deh pokoknya. Jadi karakternya ini selalu teringat-ingat masa lalunya gitu. Konsep Oke. yang aku buat. Oke. Gitu aja. Menurut aku oke-oke aja. Dalam artian bisa jadi peluang untuk membuat si karakter ini lebih dikenal. Karena kan dia juga ada penjelasan masa lalu gitu kan, background. Karena kan ini hubungannya ada flashback segala macam. Kalau jawaban aku itu bisa jadi salah satu yang membuat si tokoh ini udah dikenal duluan gitu sama si pembaca, dan itu bisa jadi nilai plus. Meskipun untuk pengenalan tokoh sendiri, untuk background tokoh tidak selalu harus di awal semua, sambil jalan pun bisa gitu. Tapi kalau nyambung dengan pertanyaan Steve ini, itu berpeluang gitu. Dalam artian pembaca bisa tahu gitu lebih dalam lagi tentang si tokoh ini. Gitu. Itu kalau menurut aku. Gimana Steve? Bisa kejawab nggak? Terjawab Kak. Oke, Makasih. siap. Semangat nulisnya. Iya, By nih the way, aku boleh share sinopsisnya ke sini nggak? oh boleh. Biar komentar aja. Boleh. Tentang apa nih naskahnya? Cerita ya untuk merelakan masa lalu untuk lebih baik gitu. Karena nggak selamanya kita nih kalau terkekang masa lalu, aduh itu kayaknya lebih menyiksa gitu. Kadang I see. biarpun terikat, biarpun itu menyakitkan, kita emang harus belajar merelakan gitu ya. Boleh dibaca dulu mantap. guys. Ini kalian kalau mau baca boleh. Bisa kan? Kalau nggak salah bisa semua akses kan? Ini kan di komentar ya, di chat. Aku coba buka ya. Aku penasaran juga gimana isi naskahnya. Siap, silahkan. Ini aku masih nulis-nulis di buku pakai pena, udah lumayan berapa halaman ini. Sudah 2 tahun sejak meninggalnya sang kakak, Dimas, Keira menutup diri dari segala hal yang ia sukai, hingga hubungan dengan kakak pertamanya, Deva, menjadi renggang. Rasa duka yang mendalam membuatnya bertanya apa bisa ia menjalani hidup tanpa Dimas setelah mengikhlaskan kepergiannya. Selama 5 tahun, Genta bergabung bersama geng pencuri demi uang banyak. Namun ia mulai tidak nyaman karena dihantui rasa bersalah tiap kali selesai merampok. Saat bertekad untuk hidup normal, Genta menyadari bahwa pilihannya tersebut bisa membahayakan nyawanya sendiri. Takdir mempertemukan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka saling membantu untuk melepaskan beban yang selama ini menghalangi mereka agar bisa hidup bahagia walau harus melewati jalan panjang berkali-kali. Wah, ini menarik sih. Kalau ini lebih kepada deskripsi ya. Ini lebih ke sinopsis singkat yang bikin orang kayak, wah ini ceritanya kayak gimana ya. Nah ini cocok untuk kalau kamu nerbitin buku, suka ada tuh di belakang bukunya. Nah ini bisa dimasukin nih ke belakang bukunya. Lebih ke kayak blurb gitu ya. Kayak gitu. Tapi by the way, bentar aku baca lagi. Ini keren sih ya. Nah, tapi aku mau menekankan sih, nanti kan ada pertemuan nih. Nah, harus masuk akal ya pertemuannya kayak gimana gitu. Kenapa si anak ini bisa ketemu sama si Keira misalnya? Iya, siap. Ini lagi diatur-atur juga. Siap. Isi kepala sama keren sih menurut aku. Ini cerita remaja kan ya? Remaja sih, dia baru lulus SMA sih. Ya. Sementara Gentanya udah 24, 23, 22 iya. lah. Young adult kayak berarti. Oke. Iya.
Oke, sukses ya Steph buat naskahnya. Ini menurut aku berpotensi sih masuk. Karena Wah, eh, suaraku kedengeran nggak? kedengeran Oh Kak. iya, iya. Takutnya ini nggak. Barusan ada suatu masalah. Oke, ini menurut aku agak bagus gitu ya. Si Keira ini punya masa lalu, punya eh, masalah internal dalam hal ini kayak kehilangan segala macam. Nah ini bagus banget sih. Terusan ada si Genta ini punya masalah juga nih, yaitu ya melakukan kejahatan-kejahatan, something like that. Dan akhirnya dipertemukan lah. Ini menurut aku konsep yang keren sih. So semoga sukses ya. Yang lain ada nggak? Ada yang mau sharing juga nggak? Sharing sinopsis kayak gitu? Mungkin aku mau nanya lagi deh. Maaf ya Boleh, sering boleh. nanya. Nggak apa-apa, bagus kok. Aku seneng. Apa ya? Kalau misalnya apabila bagus gitu, kalau awal-awal tuh nyobain coba buat novel one shot. Aku pernah dengar kalimat novel one shot. Nah, Ya. apakah itu bagus atau enggak? Sama kalau boleh jelasin novel one shot tuh kayak gimana? Oke. Sebenarnya yang aku baca ya, one shot itu cerpen sih, cuman bahasanya lebih kayak bahasa Inggris gitu. One shot itu satu kali doang gitu. Kan cerpen juga gitu kan, satu kali tamat doang. Ya. Misalkan 5 halaman sampai 10 halaman lah. Nah itu. Dan menurut aku kalau bikin one shot itu cocok banget untuk pemula. Aku juga sering merekomendasikan ini. Lebih ke pengalaman, misalkan pengalaman sehari-hari dituliskan kayak kayak one shot aja, kayak short story gitu. Dan itu fungsinya untuk membiasakan dulu. Kadang-kadang kan orang kalau langsung ke novel agak susah, kecuali kalau memang yang udah mampu ya silakan aja mau di awal langsung ke novel juga nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada yang memang nulis satu halaman aja susah gitu. Nah, bisa jadi kita mulainya dari hal tersebut, dari one shot tadi, bikin cerita kita, pengalaman kita gitu, segala macam segala macam. One shot itu lebih ke cerpen sih kalau menurut aku. Jadi eh, kalaupun misalkan mau dicoba nih di awal-awal bikin one shot terus, nggak masalah karena nantinya akan membiasakan diri hingga nanti kita bisa naik level nih. Kalau misalkan gue udah mulai terbiasa nih, udah bikin one shot banyak, udah mulai apa ya, udah mulai jadi habit nulisnya, boleh naik level selanjutnya. Misalkan bikin novel yang lebih panjang gitu. Gitu kalau menurut aku. Oke, Kak. Ya. Siap. Yes. Bella nih. Kamu mau nanya, kalau cerita aku udah setengah jalan, apa tidak apa-apa revisi naskah di tengah jalan atau revisi di akhir? Tergantung, Bella. Kalau misalkan kamu mau merevisinya total, lebih baik revisi aja dari awal gitu. Karena mumpung masih setengahnya nih. Gitu. Kecuali kalau misalkan revisinya dikit-dikit doang gitu. Entah itu pengubahan apa sih? Misalkan tanda baca yang kurang atau typo atau ada beberapa karakter yang diubah, kayak namanya diubah segala macam. Itu boleh di akhir. Aku sendiri sering menerapkan revisinya itu di akhir. Jarang banget aku kayak revisi di tengah-tengah gitu karena biasanya proses itu malah bikin kita pusing gitu. Jadi kalau misalkan naskahnya memang baik-baik aja dalam artian kita udah nulis tengahnya, terusan eh, kita apa ya kayak punya niat untuk revisi di tengah-tengah, saran aku sih lebih condongnya lebih baik di akhir gitu ya. Meskipun kamu bisa coba sebenarnya untuk revisi di tengah-tengah juga. Tapi aku sendiri pernah mengalami ketika revisi di tengah-tengah itu malah pusing, malah ngabisin waktu gitu. Karena kita terlalu fokus gitu kayak aduh fokus di sana sementara naskah itu belum beres gitu. Kita masih panjang perjalanan. Nah, sementara kalau kita revisi di akhir itu kita udah proses kayak oke, udah tenang, kita udah mengendapkan naskah tersebut udah diendapkan dengan baik gitu ya. Dengan kadang-kadang kan kalau setelah nulis kita jangan langsung edit karena biasanya jarang ketemu kesalahannya. Tapi kalau setelah beres nulis simpen dulu entah itu seminggu, sedua minggu, pokoknya simpen dulu seolah-olah kita jadi lupa sama naskahnya. Ketika dibuka, nah biasanya disitulah kita mulai revisi banyak dan itu lebih lebih tenang aja sih menurut aku karena naskahnya juga udah selesai gitu. Kita tinggal revisi, revisi, revisi gitu. Itu Bella menurut aku ya Bel. Ya Kak, makasih banyak. Siap. Ada lagi guys? Ada yang mau curhat juga tentang naskahnya? Boleh.
By the way, di sini ada yang udah baca novel aku belum yang Metafora Gaya tadi? Belum ya? Belum, Kak. Aku Nggak baca, apa-apa. Kak, Oh tapi iya, belum iya. selesai. Yes. Sejauh ini gimana tuh, Bel? Siapa barusan yang ngomong? Bella atau April ya? April, Kak. Oh iya, April. Gimana? Sejauh ini menurut kamu gimana? Kalau jelek nggak apa-apa bilang aja. Soalnya aku juga masih belajar kok. Dalam artian kayak ya udah gitu. Berusaha untuk bikin cerita yang terbaik versi kita aja. Ini sih lucu aja gitu cerita pas di awal ketemu sama Meta sama gayanya. Oh iya, iya. I see. Yes, oke. Thank you. Nah, di Wattpad udah tamat guys kalau mau baca. Sekalian promosi aja nggak apa-apa. Oke. Ada lagi nggak? Yang lain. Ini step kirim naskah Wattpad kalau ada yang mau baca boleh banget. Aku nyebutnya Step atau Steve ya. Tadi lupa tanya, sorry banget ya. Boleh Steve, boleh Haikal. Oh ya, Kalau Steve ya. susah, Aku tadi iya. aku nyebutnya Step loh. Sorry banget. Nggak apa-apa, Kak. Haikal juga boleh kalau Oke, biar lebih siap. gampang. Siap, Haikal. Oke guys, yang lain ada lagi nggak? Kalau genre yang paling diminatin di Wattpad sekarang apa? Sekarang yang aku lihat romance sih, tapi romance-nya itu kayak romance remaja. Kalau remaja itu biasanya nih yang lagi populer sekarang itu yang geng-gengan gitu. Gengsi ini, gengsi ono gitu. Geng motor biasanya rata-rata remaja-remaja itu. Tapi yang adult tuh rame gak sih? Yang adult itu agak kurang sih menurut aku. Justru lebih ke romance dewasa sekarang ini yang aku lihat ya. Bahkan ada yang mengarah ke, sorry banget aku ngomong ini, ada banyak yang mengarah ke pornografi juga gitu. Sebenarnya agak aduh gitu loh. Maksud aku romance ini lebih ke dewasa. Sebenarnya boleh nulis naskah dewasa gitu, tapi tetap harus ada alurnya gitu. Banyak juga naskah yang nggak ada alurnya, yang kayak ya udah nulisinnya yang menonjolkan itunya doang. Tapi kalau overall romance udah pasti. berarti kalau yang adult yang tema science fiction atau psikologikal gitu kurang ya? Kurang. Kalau fanfiction ya tadi ya. Kalau fanfiction itu banyak tuh. Terutama untuk boyband Korea biasanya rata-rata banyak fanfiction. Kalau untuk psikologi bisa dicoba lah. Tapi mungkin tidak sebanyak romance-romance yang CEO misalkan. Yang gitu-gitu itu banyak banget. Berarti masih ini ya, masih underrated ya hitungannya. Bener. Kayak gitu. Gimana? Ini apa nih? Mungkin aku juga coba share Wattpadku ya. Ini udah lama bikinnya, sekarang lagi coba remake. Oh, semangat. Barangkali teman-teman juga mau baca ya. Ini aku kok nggak bisa buka linknya ya. Tadi aku mau buka yang atas juga, tapi oh ini nih, aku mau baca dulu nih, Nindita. Kak, kalau sinopsis kayak gini menurut kakak gimana? Dikisahkan ada seorang gadis bernama Nindi Auliasani yang dulunya adalah gadis yang baik, ceria, dan ramah. Kini berubah menjadi dingin, jutek, dan tidak peduli kepada siapapun. Semua orang yang berada di sekitarnya tidak berani bicara, apalagi menatap mata gadis itu. Berbeda dengan kedua teman sekelasnya di kampusnya. Mereka bernama Aya dan Serena. Mereka berdua ingin mendekati Nindi, yang terkenal dengan sebutan cool girl. Akankah mereka berdua berhasil? Aya dan Serena ini cowok ya? Perempuan, Kak. Oh, jadi maksudnya mendekati di sini itu temenan gitu ya? Iya. Oh, berarti ini naskahnya lebih ke persahabatan ya? Iya. I see. Udah, aku menarik aja, cuman si siapa ini tokoh utamanya ini? Si Nindi ini harus digali lagi ya. Menurut aku bakalan lebih seru kayak kenapa dia jadi dingin, masalahnya apa, yang itu-itunya harus digali banget. Karena itu yang bisa bikin orang simpati ke tokoh kita gitu. Itu harus digali banget. Lebih ke psikologinya gitu kayak dia itu kenapa, dia itu punya masalah apa, yang gitu-gitunya perlu banget. Secara tulisan udah rapi ya, paling tanda bacanya aja, titik koma. Di sini ada titik koma itu nempel ke huruf sebelumnya ya. Di sini ada Nindi Auliasani yang dulunya adalah gadis yang baik,
komanya itu nempel sama K. Nah, baru spasi, ceria, dan ramah. Itu paling yang gitu-gitu doang sih. Ini untuk sinopsisnya udah cukup oke lah. Ini naskah pertama atau ya naskah yang lain? Naskah di Wattpad, Kak. Oh iya, iya. Naskah pertama. Iya. Oh ya, siap. Udah lumayan bagus kok. Kayak gitu. Makasih, Ini Kak. based on prosesnya nanti bisa lanjut lagi sih. Yang penting konsisten aja nulisnya. Berarti di Wattpad udah berapa part? Udah 15-an kalau nggak salah. Oke. Semangat tulisnya nih Dita. Keren. Oke, ada lagi nggak? Kak, kalau misalnya mau nulis genre novel musik, itu cara menjelaskan apa musiknya gimana tuh? Nah, aku juga kurang tahu tuh. Berarti memang ini hubungannya sama riset sih. Aku pernah baca novelnya Dewi Lestari yang sekarang yang terbaru, judulnya Rapi Jali. Mungkin itu bisa jadi referensi tuh. Dia itu benar-benar tokoh utamanya itu namanya Pink. Dia itu penyanyi, terusan dia multi instrumen juga, bisa main piano segala macam. Nah, itu jelas banget sih. Aku sendiri agak kurang susah ya, karena kan ini hubungannya sama ini yang tadi gitu. Kita harus paham benar kemudian bagaimana caranya untuk menyampaikan itu. Gitu. Kalau yang hubungannya sama riset kayak gini aku kurang tahu juga. Memang harus digali secara mandiri gitu. Buat menjelaskan warna suaranya itu susah gitu maksudnya. Iya, paling gitu ya. Ya. Paling ya kita harus tahu juga. Paling mungkin secara umum kali ya, kayak misalkan jenis suaranya apakah alto, apakah itu paling lebih ke kayak gitu sih. Kalau misalkan secara khususnya itu agak susah gitu. Paling secara umum pembaca bisa membayangkan oh suaranya itu kayak gini. Atau paling suaranya serak, suaranya lembut misalkan, suaranya mirip bla 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 bla. Atau bisa diumpamakan dengan suatu hal, atau bisa dibandingkan dengan misalkan penyanyi lain, suaranya mirip si ini gitu-gitu. Bisa tuh kayak gitu. Oke. Harus baca deh karya Dewi Lestari itu ya, judulnya Rapi Jali. Rapi Jali itu keren. Bisa jadi referensi. Oke guys, ada lagi nggak? Ini Vanished Memory. Gimana sih bacanya? Vanished Memory ya? Ini karya siapa sih tadi? Karya Irfan ya? Oh iya. Bentar aku ini baca sinopsisnya aja dah. Sebuah kisah di mana ingatanlah yang menjadi tokoh utamanya. Kisah tentang sepasang insan yang mencari ingatan yang hilang. Juga kisah tentang hubungan mereka di tahun 2018. Wah, ini aku untuk sinopsisnya masih agak misterius ya. Aku belum nangkep. Gimana tuh, Irfan? Tapi ini bisa jadi keren sih. Tapi untuk ukuran sinopsis, jujur aku belum nangkep gitu. Orang-orang itu mau baca secara umum keseluruhan ceritanya itu aku belum tahu gitu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi sih sinopsisnya kalau menurut aku ya. Mungkin niat Irfan ingin membuat si sinopsis ini lebih misterius gitu ya. Tapi justru kalau menurut aku kita bikin sejelas mungkin meskipun nggak membocorkan ide ya, kayak tadi yang punya siapa sih? Kayak yang punya Steve ya, yang punya Hekal ya, yang sinopsis Legowo itu. Mungkin bisa diperjelas sih, tapi ya itu kembali lagi ke kamunya gitu. Ada juga Love Drunk. Oke, aku buka ya. Oh, ini mah yang udah terbit. Nah, kalau teman-teman ini sekalian ini ya, Steve ya ternyata udah nerbitin buku. Semoga laris ya, Steve ya. Iya, semoga. Ini terbitnya di mana? Di penerbit apa? Penerbit indie gitu, Kak, penerbit ya, nggak apa-apa. mandiri gitu. Aku juga dulu nerbitinnya di Indie. 3 naskah aku di Indie semua. Oke, semoga sukses naskahnya Love Drunk. Siap. Oke guys, ada lagi nggak?
Oh iya, aku mau mengomentari Venice-nya Memory dari Irfan. Ini udah rapi banget sih tulisannya ya. Aku hanya bisa mengomentari dari segi tulisannya aja, belum keisi karena aku bacanya sekilas aja di sini. Ini udah enak banget dibaca sih. Lanjutkan, ini udah banyak ya. Oh, udah komplit bahkan udah tamat bahkan. Mungkin teman-teman juga kalau mau baca nih boleh banget. Oke, ada lagi nggak guys? Nggak terasa ya ini. Kita dari jam 7. Guys, by the way, nanti setelah kelas ini, kalau ada yang main medsos, jangan lupa kayak apa ya, kayak semacam kamu ngikutin kelas ini tuh kayak gimana gitu, pendapat kamu aja. Jangan Oke, lupa Kak, tag siap. aku, jangan lupa tag Oke. aku di medsos. Siap. Oke, ada lagi nggak guys? Aku udah cukup. It's hard for me to say, I'm just okay. You have to Ini by the way ada yang nggak hadir juga ya, sayang banget. Kak, kalau misalnya pengenalan novelnya maksudnya rada panjang gitu, supaya lebih jelas aja gitu sama alurnya mungkin dengan alasan lebih realistis, boleh nggak? Ya. Maksudnya di bagian awal ya? Bab 1 kayaknya. Oh iya, Babak boleh-boleh satu. aja sih. Boleh-boleh aja sih. Karena itu bagian dari kreatif penulis aja menurut aku ya. Kadang-kadang kalau aku sendiri lebih sukanya mengenalkannya itu perlahan-lahan gitu. Jadi tiap bab itu kayak dimasukin beberapa hal gitu. Kalaupun di awal mau melakukan itu, it doesn't matter sih. Apalagi ada tujuannya. Nah ini yang harus diketahui kita bahwa sesuatu yang kita mau lakukan itu harus ada tujuannya gitu. Kayak, oh ini karena supaya ini gitu. Kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Siap. Semangat tulisnya. Ini naskah pertama ya, Rashid ya. Iya. Rasyad ya. Kok aku Iya. Rashid terus? Doakan, Kak. Siap. Mohon bantuan. Aduh. Oke guys, ada lagi nggak? Kalau udah nggak ada, kita akhiri aja sih. Tapi kalau masih ada, boleh banget. Karena kita sebenarnya masih punya waktu setengah jam lagi. Aku kan jadwalnya sampai jam 9 ya. Kalau misalkan masih ada, boleh dilanjut. Kak, mau nanya lagi, Kak. Boleh. Kan novel aku ini di beberapa bab yang legowo ini rencananya aku bikin ada flashback sama maju, mundur, maju. Iya. Itu kalau menandakan flashbacknya itu, kalau aku bikin konsepnya sih pakai tanggal gitu ya sama tahun itu udah Ya. bagus nggak sih? Ya, itu boleh. Dalam artian ya, aku juga sering kok bikin yang kayak gitu. Jadi kan sesuai kebutuhan aja. Apalagi kalau misalkan si flashback-nya itu di awal bab ya. Kayak misalkan bab 2 itu khusus flashback. Nah, bisa banget tuh di atasnya. Tapi kalaupun enggak seperti itu, di tengah-tengah juga nggak masalah. Kasih aja tanggal kayak semacam scene baru ya gitu ya. Kasih bintang-bintang dulu, terus tanggal, baru deh tulisin flashback-nya. Atau juga dengan narasi juga bisa gitu. Kayak kalau dengan narasi kayak gini lebih ke misalkan nih seseorang sedang diam terus teringat masa lalu, nah itu bisa dengan narasi, dengan kata-kata gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada apa ya, tidak ada semacam sinyal ke sana yang dengan tanggal tadi, tanggal, tahun, biasanya tempat, misalkan Bandung 12 September 2010 misalkan kayak gitu, baru deh apa sih isi tulisannya gitu, Steve. Oke, Kak, terima kasih. Siap. Ada 3 orang loh yang nggak hadir loh. Sayang banget guys. Aku takutnya recording rekamannya ini agak susah gitu. Jadi kasihan banget sih kalau ini. Tapi aku usahain ya untuk recordingnya. Semoga bisa ke save dan bisa ke upload juga. Oke guys. Masih ada nggak? Aku tanya terakhir kali nih. Masih ada nggak?
Nggak ada berarti ya. Kalau teman-teman misalkan masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, aku feel free aja buat tanya di Instagram ya, di DM aku. Mungkin aku jawabnya bakalan dia on time terus, tapi kalau aku bisa jawab pasti aku usahain untuk jawab gitu. Intinya jangan sungkan aja buat tanya-tanya gitu. Kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk yang udah ikut kelas kali ini. Aku benar-benar berharap kelas kali ini benar-benar apa ya? Ada yang bisa diambil gitu. Aku selalu resah gitu, takutnya gitu apa yang aku sampaikan itu nggak bisa diterapkan atau nggak bisa ada manfaatnya, dan semoga memang kelas kali ini bisa bermanfaat buat naskah teman-teman gitu. Kayak gitu. So, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa ketemu di kelas-kelas lainnya. Karena aku rencananya tidak akan mengadakan kelas dulu untuk tema apapun beberapa bulan ke depan. Jadi ya kalau masih ada kelas, semoga nanti bisa dipertemukan lagi. Itu aja guys. Ada yang bisa mengaktifkan kamera nggak? Aktifkan dong, kita screenshot dulu yuk. Lumayan loh buat medsos loh. Ya, oke. Buat teman-teman yang mau nge-screenshot di HP masing-masing juga boleh banget. Aku di sini juga screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman juga kalau mau screenshot boleh. So, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa bikin mention aku di media sosial tanggapan kamu tentang kelas ini. Makasih dan sampai jumpa. Nanti aku akan coba upload recordingnya. Barangkali ada teman-teman yang belum hadir. Kalau gitu teman-teman sudah boleh meninggalkan kelas ya. Barangkali sudah selesai semuanya. So, makasih banget sekali lagi. Makasih ya, Kak. Yuk, sama-sama. Makasih ya, Kak. Semangat, semangat, semangat. Banyak. Dadah. Yuk.